Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu, kita belajar pada kesempatan hari ini. Ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini dapat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi bekal ilmu kita dalam kehidupan kita yang akan datang. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditunjukkan. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga dengan doa ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari ilmu-ilmu yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Ya, bagi teman-teman yang mungkin belum lihat wajahnya, mohon diperlihatkan wajahnya sesekali supaya teman-teman itu juga, oh ternyata temanku sudah berubah ya. Nah, apalagi yang Panzirul Hakim rusak lagi. Padahal lahir loh, keren sekali rambutnya itu. Ya, itu sebentar Ustaz. Ya, ganti baju. Wah, siapa itu tadi itu? Nah, Assalamualaikum Kak Fani. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sehat Kak Fani ya? Alhamdulillah. Ini siapa? Kak Asma. Assalamualaikum Kak Asma. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, alhamdulillah ya. Terus siapa lagi nih? Pak Habil, sudah. Assalamualaikum Kak Fahmi. Siapa lagi? Assalamualaikum Kak Ara. Assalamualaikum Kak Vina. Assalamualaikum Kak Sila. Siapa lagi? Banyak ya, alhamdulillah ada 35 orang. Ya. Assalamualaikum Kak Aira. Sampai belum terlihat ya. Tadi kucing lah awalnya, sekarang sudah berubah jadi cantik ya kucingnya. Ya. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai praktek ibadah ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai toharoh atau bersuci. Kita sudah membahas mengenai najis dan cara mensucikannya dan seterusnya. Kita sudah membahas mengenai istinja dan juga yang lain. Ini kita di kelas 6 ini nanti diharapkan nanti kalian lulus itu mengenai hal-hal ibadah yang seperti toharoh, nanti tata cara bersuci, itu semuanya diharapkan sudah tuntas, sudah selesai. Jadi nanti di pembelajaran terakhir ini, pembelajaran 5, kita nanti akan membahas mengenai tata cara bersuci, termasuk nanti wudu dan tayamum. Mandi tidak dibahas ya. Ya mandi nanti kita bahas sekilas, cuman tidak ada prakteknya. Kalian sudah bisa mandi sendiri ya. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, hari ini kita akan membahas mengenai wudu ya, tata cara wudu. Insya Allah pekan depan kita akan menunjukkan cara berwudu ya, insya Allah. Nah, kenapa kita belajar ini? Karena ada wudu itu salah satu syarat seseorang diterima sholatnya. Bagi seseorang yang tidak berwudu, maka sholatnya tidak diterima. Ya, orang meskipun sholatnya banyak, tanpa dia wudu, maka tidak diterima.
Jadi alahkan ruginya kalau kita nanti sudah mengerjakan sholat setiap hari, sedangkan wudhu kita ternyata tidak betul. Bisa jadi nanti sholat kita juga tidak diterima. Maka sedikit demi sedikit kita perbaiki. Meskipun di kelas 1 sudah belajar, kelas 2 belajar, kelas 3 belajar, nah di kelas 6 itu kita mau memastikan itu pengetahuan kalian mengenai wudhu itu masih terjaga. Insya Allah nanti Ustadz akan jelaskan sedikit, ya cukup panjang kalau dipanjangkan dan sedikit kalau dipercepat ya. Tapi nanti semoga ini bisa mengingatkan kita, pengetahuan kita mengenai wudhu ini. Langsung saja kita masuk ke sini ya. Sebentar. Ya. Terlihat ya? Kelihatan. Kak Opik, suaranya mohon di-mute dulu ya Kak Opik. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai tata cara bersuci. Pembahasan kita mengenai wudhu. Insya Allah kalian semua sudah paham, meskipun ada sebagian anak yang mungkin tidak memperhatikan secara detailnya. Maksudnya, ya wudhu pokoknya gerakan seperti itu tanpa memperhatikan kesempurnaan wudhunya. Ya, maka itu harus diperhatikan nanti ya, supaya wudhu kita betul dan sholat kita nanti juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Langsung saja. Nah, perintah wajib wudhu bersamaan dengan perintah wajib sholat 5 waktu, yaitu 1,5 tahun sebelum tahun Hijriah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah. Jadi, wudhu itu diperintahkan oleh Allah itu 1,5 tahun sebelum Nabi hijrah. Dan jadi sekitar karena 13 berarti berapa ya? 11,5 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Jadi ada selang waktu. Tidak serta-merta Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul, kemudian diperintahkan wudhu dan sholat. Tetapi masih bertahap. Di awal-awal itu mengenai keimanan, meyakini bahwa Allah itu Esa dan seterusnya. Nah, ini kita masuk ke wudhu. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, ini potongan saja ya, ini tidak keseluruhan. Sebenarnya Al-Maidah ayat 6 itu panjang, termasuk di situ nanti mengenai tayamum, termasuk juga nanti mengenai mandi dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arhulakum ilal ka'bayn. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ya, dari ayat ini itu kita mengetahui beberapa hal yang nanti ulama fikih itu merumuskannya menjadi rukun wudhu, yaitu di sini ketika kamu hendak mengerjakan sholat maka basuhlah mukamu. Maka ini termasuk rukun wudhu adalah membasuh muka. Terus tangan sampai ke siku. Terus sebagian kepala. Terus di sini ada kaki sampai dengan mata kaki. Nah, nanti ada tambahan-tambahan yang lain akan kita bahas ya. Nah, wudhu itu artinya menggunakan air untuk mensucikan anggota-anggota badan tertentu dengan cara-cara tertentu ya. Jadi untuk mensucikan anggota badan tertentu dengan cara-cara tertentu. Yang pasti wudhu menggunakan air. Tidak bisa menggunakan yang lain. Nah, wudhu itu hukumnya wajib bagi seseorang. Saat kapan saja seseorang itu diwajibkan untuk berwudhu. Yang pertama adalah ketika akan sholat. Jadi seseorang yang akan mengerjakan sholat diwajibkan untuk wudhu.
Apabila dia tidak berwudu, maka sholatnya tidak sah atau tidak diterima. Kenapa? Karena dia tidak suci. Karena salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas dan najis. Maka ketika tidak berwudu, maka dia tidak suci dari hadas. Terus yang kedua, tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Jadi ketika nanti mungkin di antara kita nanti atau orang-orang tua kalian yang sudah pergi haji maupun umroh, mereka pasti melakukan yang namanya tawaf. Ya, tawaf itu karena sebagai sebuah ibadah, maka dia harus dengan wudhu. Maka ketika nanti contoh seseorang nanti tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, tapi ketika dalam mengelilingi Ka'bah itu ternyata batal atau kentut, maka dia wajib wudhu lagi. Ya, itu mengenai tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, selanjutnya memegang mushaf Al-Quran. Ini memang ada sebagian ulama, ada sebagian pendapat itu yang memegang mushaf saja itu ada yang harus dengan wudhu. Kalau tidak dengan wudhu, maka nanti berdosa. Ada juga yang disunahkan berwudhu. Jadi untuk memegang mushaf itu boleh secara kalau ini menurut mazhab Imam Syafi'i itu diharuskan untuk berwudhu sebelum memegang mushaf Al-Quran. Tapi ini tentu di waktu yang memang tidak ada sebuah tidak kepepet. Tapi contohnya semisal kalian melihat Al-Quran jatuh tergeletak di bawah, maka kalian tidak perlu berwudu untuk mengambil itu. Segera diambil dan disimpan di tempat yang baik. Ya, itu ada pengecualian. Maka memegang mushaf itu bagi kalian nanti yang meyakini bahwa harus berwudu, maka silakan berwudu. Tapi kalau mengikuti mazhab yang lain yang boleh tidak berwudu, maka silahkan. Itu juga tidak masalah. Yang penting berwudu hukumnya wajib ketika akan sholat dan tawaf. Ya, itu. Selanjutnya, kesucian itu menjadi syarat sah sholat. Seperti dalam hadis Imam Muslim nomor 224, sholat seseorang tidak akan diterima jika dilaksanakan tidak dalam keadaan suci. Ya, maksudnya dalam keadaan suci ini harus suci dari hadas kecil dan juga dari hadas besar dan juga dari najis. Ya, jadi tiga-tiganya harus suci dari situ ketika mengerjakan sholat. Nah, berwudu itu hukumnya sunnah. Kapan kita disunahkan untuk berwudu? Bagi seseorang yang pertama yaitu ketika mau berzikir. Kalian ada berniat untuk berzikir. Maka kalian nanti berwudu dulu. Itu disunahkan. Jadi akan mendapatkan tambahan pahala. Terus berdoa. Doanya orang yang dalam keadaan suci dan tidak itu pasti berbeda. Maka ketika mau berdoa nanti berwudu dulu, ya. Tapi ini bukan doa keseharian ya, yang dimaksud adalah doa memang kita bermunajat kepada Allah. Tidak disamakan juga dengan contohnya doa kalian mau keluar rumah, doa mau naik kendaraan. Kan tidak mungkin ya, kadang kita di perjalanan sudah tempatnya jauh, Samarinda, atau bagaimana kita naik mobil harus wudu, bukan begitu. Maksudnya yang berwudu dengan niat bermunajat kepada Allah. Memang memohon suatu hal kepada Allah. Yang ketiga akan mandi wajib. Ya, mandi wajib itu mandi yang diwajibkan bagi seseorang yang mengalami hadas besar. Ya, ketika berhadas besar maka diwajibkan mandi. Jadi bagi orang yang sudah dewasa mandi wajib itu akan dilaksanakan. Tapi bagi anak-anak yang belum dewasa, maka tidak ada mandi wajib. Ya, karena belum belum memenuhi syaratnya. Kalau nanti anak-anak itu ya pokoknya mandi saja. Ya, setiap hari kita mandi, itu ya mandi saja, mandi biasa membersihkan kotoran, bukan mandi wajib. Karena mandi wajib itu ada niatnya juga, ada ketentuannya juga. Nanti insya Allah akan kita bahas. Terus akan tidur. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika akan tidur, beliau itu
berwudu dulu. Supaya apa? Supaya dijaga dari gangguan setan. Supaya tidur dalam keadaan suci. Jadi tidurnya seseorang itu nanti bisa bernilai ibadah kalau memang diniatkan ibadah. Dengan dimulai dengan berwudu. Ya, itu akan tidur. Meskipun ini berat, ya. Berat itu maksudnya ya karena kalau tidak dibiasakan memang berat. Jadi kadang kita kalau tidak ke kamar mandi juga tidak menyentuh air kalau mau tidur, ya. Biasanya seperti itu. Terus yang kelima adalah mengusung jenazah. Jadi ketika ada orang meninggal, ketika mau mengusung jenazah itu disunahkan untuk berwudu, ya. Karena kita akan mengantarkan orang jasad saudara kita itu nanti ke liang kubur. Maka disunahkan untuk berwudu sebelum mengangkat jenazah. Dan biasanya nanti ada disunahkan juga mandi setelah mengantarkan jenazah, ya, mandi. Itu hukum sunnah kita mengerjakan berwudu. Meskipun ini ada salah seorang sahabat Rasulullah itu yang menjaga wudunya. Jadi sahabat itu bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu setiap hari ketika dia berhadas, kentut, atau BAK, atau BAB, itu selesai itu pasti berwudu. Ketika nanti mungkin kentut lagi, berwudu lagi. Dan setiap selesai berwudu, beliau itu melakukan sholat 2 rakaat yang nanti dikenal dengan sholat sunnah wudu. Dan itu adalah salah satu amalan dari Bilal bin Rabah yang suatu saat ketika Rasulullah itu Isra Mi'raj, Rasulullah itu sudah mendengar langkah terompah. Terompah itu seperti sendal yang dari kayu. Maka ketoplak-ketoplaknya itu suaranya itu terdengar. Jadi Bilal masih di dunia. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu ternyata suara terompahnya sudah terdengar. Ketika dikonfirmasi kepada Bilal apa yang dilakukannya, ternyata Bilal itu menjaga wudhu. Setelah menjaga wudhu, dia juga bersolat 2 rakaat tadi. Semoga kita nanti bisa mengamalkan hal ini. Ya. Terus selanjutnya, syarat-syarat wudhu. Jadi wudhu itu akan diterima dengan syarat-syarat. Yang pertama dia Islam, ya. Islam itu sebagai syarat karena tidak mungkin ya orang Kristen, orang Hindu mau wudhu itu pasti tidak ya, pasti Islam yang pertama ya. Yang kedua adalah mumayyiz. Karena wudhu itu merupakan ibadah yang wajib diniati, sedangkan orang yang tidak beragama Islam dan orang yang belum mumayyiz tidak diberi hak untuk berniat. Maksudnya mumayyiz itu dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi dia sudah tahu, oh aku mau wudhu, jadi aku berniat. Jadi dia sudah tahu hal tersebut. Ini mohon maaf sebelumnya ya Kak, ini ada siapa yang coret-coret itu, mohon nanti dihapus ya coretannya ini. Ada yang coret-coret tadi di layar ya. Ya. Yang belum mumayyiz tidak diberi hak untuk berniat. Karena bisa jadi anak-anak yang belum mumayyiz nanti dia tidak paham apakah ini nanti berniat atau tidak. Maka mumayyiz juga menjadi syarat. Terus yang ketiga tidak berhadas besar, ya. Jadi nanti orang bisa wudhu untuk mengerjakan sholat contohnya tidak berhadas besar, ya. Hadas besar itu adalah akan dialami oleh setiap laki-laki dan juga setiap perempuan, ya. Kalau laki-laki biasanya kalau nanti sudah menikah itu akan terjadi. Ya, mohon maaf ini siapa ini yang menggambar? Oh iya. Mohon maaf, ada siapa yang menggambar ini? Tolong gambarnya dihapus. Bukan, Ya, nanti jangan jangan menggambar-gambar di layar ya.
Karena apa yang kalian gambarkan di situ nanti akan dilihat oleh teman-teman semuanya. Bisa jadi nanti akan menghalangi slide yang ditampilkan, maka jangan menggambar-gambar di situ ya. Oke. Yang selanjutnya adalah dengan air yang suci dan mensucikan. Kemarin sudah kita bahas, ada air yang suci dan mensucikan, ada air yang suci dan tidak mensucikan, dan ada air mutanajis atau yang terkena najis. Maka air yang kita gunakan untuk wudhu adalah air yang suci dan mensucikan. Di luar itu, maka tidak boleh. Terus yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit, seperti getah dan lain sebagainya yang melekat di atas kulit anggota tubuh. Ya, di anggota wudhu di sini. Jadi tidak ada menghalangi. Kalau biasanya ada ahwat, ya. Ahwat itu kan biasanya kalau sering kita lihat, itu ada apa namanya, di kukunya itu ada kutek. Kutek yang berwarna merah, berwarna hitam, dan sebagainya. Ketika itu pakai kutek itu, dan itu nanti bisa menghalangi air masuk ke mengenai kuku, maka itu nanti bisa jadi nanti wudhunya tidak sah karena ada yang terhalang. Ada juga yang berpendapat nanti tato itu juga menghalangi. Ya, heina, mungkin ada heina itu ada yang seperti gambar biasa, ada juga yang kayaknya apa? Seperti tinta yang di atas kulit, jadi nemplok-nemplok itu, maka itu juga harus dihapus ketika berwudu. Karena bisa jadi nanti kalau yang tebal-tebal itu air tidak bisa mengenai kulit, maka nanti bisa jadi tidak sah. Ya, jadi kita harus berhati-hati ketika berwudu. Diusahakan menghilangkan hal-hal yang bisa mencegah air masuk ke kulit atau mengenai kulit kita. Ya, itu. Terus itu adalah syarat-syarat wudhu. Nah, selanjutnya fardu atau rukun wudhu. Fardu wudhu atau rukun wudhu. Ya, di sini masih ingat ya, rukun wudhu ada berapa? Ada berapa Kak Laili? 13. Banyak betul. Siapa tadi 13? Apa saja rukun wudhu 13? Itu 8. 8. Apakah Izur? Apa saja Kak Izur? 8 itu? Niat. Ya. Membasuh kumur-kumur. Kumur-kumur. Basuh hidung. Basuh hidung. Basuh muka. Basuh muka. Menyiram tangan menyiram tangan dari jari sampai siku. Ya, selanjutnya. Siku. Apalagi? Setiap hari wudhu kok enggak ingat. Ya. Apalagi? Membasuh rambut. Membasuh rambut. Rambutnya dibasuh ya. Terus? Membasuh telinga. Membasuh telinga. Dan? Menyiram kedua kaki sampai mata kaki. Ya. Itu ya, ada banyak ya tadi yang disebutkan oleh Kak Izur. Tapi rukun wudhu itu ada 6. Jadi sebenarnya pada zaman Rasulullah itu tidak ada yang disebut rukun wudhu. Jadi rukun wudhu, syarat wudhu dan sebagainya itu mulai ada itu ketika zaman ulama. Jadi ketika nanti masuk ke Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali itu baru ada perumusan-perumusan seperti itu. Sebelumnya apa? Sebelumnya adalah berpatokan kepada surah Al-Maidah ayat 6 tadi. Jadi ketika kamu akan mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu. Kemudian tanganmu sampai ke siku. Kemudian usaplah sebagian kepalamu dan basuhlah kaki sampai mata kaki. Sebenarnya yang menjadi rukun wudhu cuma itu. Nah, tapi Rasulullah mengajarkan dengan tambahan sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya yaitu dengan contohnya tadi mencuci tangan, berkumur-kumur, dan sebagainya. Nah, masuk ke fardu wudhu atau rukun wudhu yang pertama itu berniat. Ternyata kita harus berniat dulu ketika wudhu.
Ya, nanti akan ada pembahasan mengenai ini ya, berniat. Terus yang kedua, membasuh muka. Jadi, Kaizur, nanti perhatikan nih ya, supaya nanti kalian nanti lulus kelas 6 itu sudah tahu rukunnya wudhu, ini yang wajib harus ada. Yang pertama adalah berniat. Yang kedua, membasuh muka. Terus yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Tangan sampai siku sini ya. Terus, mengusap sebagian kepala. Bagian kepala ya. Kepala, bukan rambut. Ya. Ingat ya, kepala, tapi bukan rambut. Kalau nanti kepala, pasti yang di atas ini. Kalau rambut, nanti bisa jadi, kalau nanti contohnya Kanafeza kah, Kaadiba kah, itu rambutnya panjang, itu nanti kalau diusap di sini boleh. Contoh ya, itu kalau rambut. Makanya ulama berpendapat sebagian kepala, berarti di sini. Ya. Terus yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib. Nah, tertib ini adalah berurutan. Kenapa harus berurutan? Karena di ayat tadi, di ayat Al-Quran tadi dijelaskan. Ketika akan berwudu, maka basuhlah mukamu, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Maka gerakan-gerakan ini harus berurutan. Tidak boleh nanti mengusap kepala dulu, habis itu membasuh muka. Habis itu membasuh kaki, habis itu membasuh tangan. Karena kita mengikuti tertib. Berurutan sesuai dengan nas dari Al-Quran. Ya, ini mengenai fardu wudu. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Ya. Di sini niat. Nah, hendaknya berniat atau menyengaja menghilangkan hadas atau menyengaja berwudu. Anak-anak nanti boleh. Ketika kalian contohnya, saya tidak hafal niatnya. Maka kalian ketika mau memulai wudu berniat, ya Allah, aku berniat menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Contohnya itu juga boleh. Ya Allah, aku berniat berwudu menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Itu juga boleh ketika memang tidak hafal niatnya. Kalau hafal niat dalam bahasa Arabnya, ya kita gunakan yang itu. Jangan sampai nanti kita tidak menggunakan hafalan yang sudah kita hafalkan. Nah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya segala amal itu hendaklah dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu harus didasari dengan niat. Karena apa? Karena niat itulah yang menjadi pembeda dari perbuatan kita. Ya, contoh kalian mencuci muka, melakukan gerakan wudhu tapi tanpa berniat berwudhu, maka itu nanti tidak termasuk berwudhu. Ya, tapi nanti ketika kalian meniatkan berwudhu, maka itu nanti akan jadi wudhu. Sama juga seperti ini. Contoh, kalian mau tidur. Ya, tidur. Tidur itu berniat. Ya Allah, aku berniat untuk tidur, mengistirahatkan badan supaya nanti bisa beribadah lagi kepadamu. Contohnya seperti itu, maka Allah akan memberi pahala dari kegiatan tidur kita. Tapi kalau tidur sembarang tidur saja tanpa doa, tanpa ada ya sudah nilainya ya tidur aja, tidak ada nilai pahala sama sekali. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan niat menurut syara' yaitu kehendak atau sengaja melakukan pekerjaan atau amal karena tunduk kepada hukum Allah SWT. Ya, mengenai niat ini ada perbedaan ulama ya. Maksudnya ada ulama yang berpendapat dilafalkan. Maksudnya dilafalkan itu untuk menuntun hati. Jadi contohnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil azghari fardholillahi ta'ala. Dia membaca. Itu ulama berpendapat itu diperbolehkan untuk menuntun hati. Tapi ada yang dia tidak melakukan, pokoknya segera berwudu. Tapi dalam hatinya berniat untuk wudu. Maka itu juga diperbolehkan. Ya, jadi ada perbedaan di sini. Boleh dilafalkan dan boleh juga tidak.
Masih ingat niat wudhu? Masih. Ya. Siapa yang masih tadi? Ini. Coba dibaca. Izur kata tadi? Evan yang bilang, Evan. Oh, Evan. Coba Evan. Ya, coba dibaca Kak Evan. Mana Kak Evan? Nawaitul wudu'a liraf'il ya. Nawaitul wudu'a lirabbil Hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Nawaitu aku berniat al-wudu'a mengerjakan wudu liraf'il hadasil untuk menghilangkan hadis kecil, untuk menghilangkan hadas. Liraf'il hadasil untuk menghilangkan hadas azghari yang kecil. Fardhu lillahi ta'ala. Fardu karena Allah Ta'ala. Maka ini dihafalkan niatnya di sini. Nanti mungkin tugas kalian nanti akan mempraktekkan ini ya. Mempraktekkan membaca doanya dan juga gerakan wudhunya. Insya Allah nanti kalian sudah bisa. Cuman sebenarnya kalau Ustadz itu pengen memastikan. Tapi nanti mungkin di ujian praktek. Kalau tugas kalian nanti cuman hafalan niat wudhu dan doanya ya. Oke, ini tinggal 1 menit lagi. Kemungkinan nanti sebentar lagi akan mati. Jadi kalau nanti mati, masuk lagi ya. Ini ada yang chat-chat di sini. Siapa tadi? Kak Zaki dan sebagainya. Oh ya, sampai di sini sebelum mati ada yang mau ditanyakan. Nanti akan kita lanjutkan. Sudah jelas? Sudah jelas? Jelas. Alhamdulillah ya. Semoga nanti yang penting kalian nanti jangan sampai nanti ditanya mengenai rukun wudhu tidak tahu. Rukun wudhu ada 13, rukun wudhu ada 8 dan seterusnya. Jadi rukun wudhu tadi ada 6 ya. Niat membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, mengusap ya. Diusap bukan dibasuh. Dibasuh itu gosok-gosok ya. Mengusap sebagian kepala. Terus membasuh kaki sampai mata kaki dan tertib ya. Oke, less than 1 minute. Nanti ini akan matikan. Ustadz stop dulu. Ya, nanti masuk ya setelah ini. Kita tunggu mati atau kita matikan dulu. Ustadz akhiri habis itu masuk lagi ya. Ya. Linknya sama kan, HP Ustaz? mama di bawah.